Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY yang saat ini berada di Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Dalam refleksi yang singkat ini, saya ingin menyampaikan refleksi tentang karunia. Karena saya yakin setiap orang Kristiani benar-benar sudah mendapatkan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita berbicara tentang Roh Kudus dan juga tentang karunia, maka saya ingin membacakan satu pesan dari Santo Paulus. Dalam hal ini, saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5. Roma bab 5 ayat 5. Sekarang saya bacakan untuk para sahabat semuanya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada kata kunci di sana, yaitu kata dikaruniakan. Itulah sebabnya kita percaya, kita yakin bahwa setiap orang Kristiani benar-benar sudah dikaruniai oleh Tuhan, yaitu diberikan Roh Kudus di dalam hidupnya. Mari kita hening sejenak, kita pejamkan mata. Apakah kita merasakan betul karunia yang diberikan oleh Tuhan itu, yaitu Roh Kudus? Kita pejamkan mata sejenak. Selesai. Bagaimana rasanya? Secara rohani, kita benar-benar merasakan bagaimana Roh Kudus itu mengalir di dalam pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Itulah sebabnya efek dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu sangat luar biasa. Para sahabat, jujur, ketika tadi saya memejamkan mata, saya merinding. Saya ingin meneteskan air mata. Apa alasannya? Alasannya adalah betapa Tuhan kita telah memberikan karunia yang terhebat. Tuhan kita telah memberikan karunia yang powerful. Dan Tuhan kita memberikan karunia yang benar-benar bisa mengubah hidup kita. Sebagai bukti, ketika kita menerima baptisan, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah yang pertama, kita benar-benar dibersihkan dari dosa. Saya ulangi, ketika kita dibaptis, kita benar-benar dibersihkan dari dosa. Dan setelah itu, apa yang kita rasakan? Kita benar-benar diubah menjadi manusia yang baru. Kita hidup yang baru. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan karunia yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Intinya adalah Roh Kudus itu benar-benar membersihkan kita dari dosa dan membuat
hidup kita menjadi pribadi yang baru. Haleluya. Lalu poin yang kedua, efek yang kita dapatkan dari karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah membuat kita bersatu secara internal di dalam relasi Allah Tritunggal. Ini hadiah yang luar biasa, bahwa kita masuk dalam misteri yang sangat internal, misteri yang sangat dalam, relasi cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasi semacam ini hanya bisa kita rasakan ketika kita mengalami kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Dan ingat, saya dan para sahabat semua benar-benar dikasihi oleh Tuhan secara sempurna. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Dan inilah perintah baru yang diberikan oleh Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, itu poin yang kedua. Kita masuk secara internal dalam relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang dengan relasi kasih yang sangat sempurna ini? Lalu hal yang ketiga yang kita dapatkan adalah lewat sakramen Krisma atau sakramen penguatan. Kita secara eksplisit dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Saya sudah menyinggung dalam video saya juga beberapa hari yang lalu atau kemarin kalau tidak salah, bahwa kita benar-benar setelah menerima yang namanya Roh Kudus, kita menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan. Sekali lagi, para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan terimalah karunia yang diberikan oleh Tuhan itu bagi hidupmu. Dan pesan saya, supaya setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berubah menjadi kebaikan-kebaikan, dan juga yang lain adalah bagaimana kita menunjukkan jati diri kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid Kristus yang bisa diandalkan. Akhirnya, dalam kehidupan sehari-hari memang melalui Roh Kudus kita membutuhkan kekuatan ketika kita sedang berjuang, sedang berperang dengan segala masalah yang kita hadapi. Ketika kita berada di tengah a battle, di tengah peperangan, kita membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan itu diberikan oleh Roh Kudus. Lalu ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan, kita juga meminta kepada Roh Kudus supaya kita ditunjukkan jalannya. Lalu ketika kita mengalami kesulitan di dalam mengambil keputusan, kita minta kepada Roh Kudus supaya diberi yang namanya kebijaksanaan. Dan yang paling penting adalah ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup, kita minta kepada Roh Kudus supaya tetap diberi hati yang damai. Dan semua karunia itu diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dan hari ini kita merayakan Pentakosta. Dan disitulah Roh Kudus akan diberikan, diturunkan kepada kita lewat lidah-lidah api. Begitu saja
Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.